Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginput transaksi pembelian aktiva tetap dan juga menginput transaksi penjualan aktiva tetap. Yang pertama yaitu pembelian aktiva tetap secara tunai. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Membeli satu unit kendaraan seharga 100 juta ya. Jadi kita akan membeli satu unit kendaraan dengan harga 100 juta dengan secara tunai. Kemudian kendaraannya diterima tanggal 15 Desember 2015 dan langsung aktif digunakan oleh perusahaan. Nah, anak-anak, jika kita menginput kendaraan yaitu aktiva tetap ya di dalam Accurate secara tunai, kita akan menginputnya di sini bisa fix asset di sini, atau bisa diklik di list, kemudian fix asset dan fix asset list, ya. Jadi sama aja, bisa diklik di sini, kemudian pilih fix asset list, atau kita klik list, fix asset dan fix asset list ya. Dua-duanya sama, caranya aja yang berbeda ya. Nah, kemudian di sini ada list aktiva tetap perusahaan yang sudah kita miliki, yang sudah perusahaan miliki. Nah, kita akan menambahnya, jadi kita klik new, kemudian kita masukkan kode asetnya. Karena tadi di soalnya tidak ada, jadi tidak usah kita rubah kode asetnya. Kemudian tipe asetnya. Nah, tipe asetnya di sini karena ini hanya ada equipment, jadi kita tambah new fix asset ya. New. Kita tambah di sini fix asset type-nya adalah kendaraan. Ya, kendaraan vehicle. Kemudian fiskalnya. Fiskal fix asset type-nya kendaraan itu biasanya 4 tahun ya, jadinya kita pilih di golongan 1 garis lurus, kemudian kita klik OK. Nah, acquisition date-nya tadi kita kendaraan diterimanya ya, tanggal belinya itu 15 Desember 2015. Kemudian langsung dipakai, berarti di tanggal yang sama kita langsung pakai ya. Kemudian aset description-nya adalah kendaraan, kuantitinya 1. Kemudian kita masukkan umur ekonomisnya, kita anggap ini 4 tahun ya, karena di soal tadi tidak ada. Kemudian depresiasinya adalah straight line method. Aset account-nya, karena di sini juga tidak ada kendaraan, kita tambah fix asset. Nomornya kita sesuaikan aja. Ya, namanya adalah kendaraan. Kemudian kita klik OK. Nah, accumulation depreciation-nya juga akunnya belum ada, kita tambah lagi.
dengan nama accumulated depreciation kendaraan, ya, atau bisa kita singkat di sini akum dep kendaraan. Oke. Kemudian depreciation account-nya kita pilih depreciation expense. Jangan lupa di checklist fiskal fixed asset-nya. Kemudian di expenditure-nya kita pilih, karena ini kendaraannya tadi dibayarnya tunai ya, kita pilih cash in bank. Harganya 100 juta. Nah, di soal tadi tidak ada nilai sisa ya, jadi tidak ada nilai residu di sini, berarti kita kosongkan. Kalau sudah, kita save and close. Nah, di aktiva tetap listnya kita refresh. Nah, di sini sudah ada kendaraan vehicle. Nah, itu adalah cara input transaksi pembelian kendaraan. Jadi transaksi pembelian kendaraan itu tidak diinput di general journal atau general ledger, kemudian journal voucher, bukan, tapi di fixed asset list ya. Untuk aset tetap itu ada di fixed asset list. Nah, sekarang kita coba dulu jika kita akan menjual kendaraannya ya. Jadi kendaraannya akan kita jual. Bagaimana caranya menjual kendaraan? Nah, tetap di aktiva tetap ya, fixed asset, kemudian fixed asset list. Nah, masuk ke sini. Nah, kita pilih aktiva tetap mana yang akan kita jual. Misalkan kendaraannya akan kita jual. Nah, kita buka, klik 2 kali. Kemudian kita klik di atas di sini ada dispose ya. Kita klik dispose. Kemudian disposal date-nya ini tanggal penjualannya ya, tanggal penjualannya. Nah, misalkan tanggalnya tanggal yang sama dengan pembeliannya tadi ya, misalkan ini 15 Desember 2015. Kemudian gain or loss account-nya, jadi akun laba atau akun rugi dari penjualan aktiva ini. Nah, kita pilih gain or loss on sale vehicle. Nah, kuantitinya 1, kemudian kita checklist asset selling ya. Jadi kalau misalkan asetnya itu dibuang saja atau memang sudah tidak bisa digunakan kemudian dihapuskan, itu tidak perlu di checklist aset sellingnya. Tapi karena ini aktiva tetapnya kita mau menjual, jadi kita checklist aset sellingnya. Nah, aset price-nya itu berarti harga penjualannya. Misalkan harga penjualannya tadi asetnya kendaraan 100 juta ya. Misalkan harganya kita jual 105 juta. Nah, kemudian account yang di bawah adalah akun penerimaan penjualan kita. Misalkan di sini cash in bank. Ya, kemudian kita klik yes. Nah, di sini akan ada tulisan dispose. Kalau sudah, kita save and close. Kita refresh listnya. Nah, kendaraannya sudah tidak ada. Ya, kendaraannya sudah tidak ada. Nah, sekarang kita lihat jurnal yang akan terbuat dari penjualan dan tadi pembelian dan penjualannya ya. Report, index to report, general ledger, all journal. Kita mau lihat jurnalnya. Kita ketik di tanggal pembelian dan penjualannya tadi 15 Desember 2015. Jadi satu tanggal saja ya, 15 Desember, sama-sama 15 Desember. Kita klik OK. Nah, di sini semua jurnal yang tanggal 15 Desember 2015 akan terlihat. Nah,
jurnal kita tadi ini. Jadi dia jadi satu ya, karena sama-sama di aktiva tetap list tadi kita gunakannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama kendaraan di debit 100 juta dan cash in bank 100 juta. Nah, ini adalah pembelian kendaraan kita yang di transaksi pertama tadi, pembelian kendaraan. Kemudian yang di bawahnya ya, yang di bawahnya itu ada gain on sales vehicle 100 juta, kemudian kendaraan 100 juta. Ini adalah mencatat pengeluaran kendaraan atau penjualan kendaraan. Jadi kendaraannya keluar dengan harga 100 juta. Nah, masuk ke gain on sales vehicle-nya. Kemudian di bawahnya ada cash in bank. Jadi ini mencatat uang yang masuk. Ya, jadi ini yang di sini mencatat barang yang keluar atau aktiva tetap yang keluar. Kemudian ini mencatat uang yang masuk, cash in bank 105 juta. Nah, di kreditnya gain on sales vehicle. Jadi ini sebenarnya kalau kita gabungkan gain on sales vehicle-nya, dia adanya di kredit sebesar 5 juta gitu ya, diselisihkan. Tapi kalau di accurate terlihatnya akan seperti ini. Nah, ini kenapa jurnalnya menyatu seperti ini, karena kita transaksinya di tanggal yang sama ya. Jadi tadi pembeliannya di tanggal 15 Desember juga, kemudian penjualannya di tanggal 15 Desember juga di hari yang sama gitu, dia jadi nyatu. Ini karena contoh soal saja. Jadi kalau misalkan nanti pembeliannya dan penjualannya di tanggal yang berbeda, tentu ini jurnalnya juga akan terpisah seperti itu. Anak-anak, kalian lihat di sini tidak ada akun akumulasi aktiva tetap. Karena apa? Karena ini contoh soalnya kendaraannya atau aktiva tetapnya itu di tanggal yang sama baru dibeli langsung dijual gitu ya. Tapi karena ini cuma contoh soal saja. Nah, tapi nanti kalau pada saat kalian menjual aktiva tetap itu sudah dipakai berbulan-bulan gitu ya. Tentu di sini nanti yang tercipta jurnalnya ada akumulasinya seperti itu. Nah, akumulasinya itu tidak perlu kalian buat lagi di jurnal tertentu, tapi dengan adanya proses akhir bulan di setiap bulannya, di akhir setiap bulan yang kalian lakukan, pada saat kalian melakukan input penjualan aktiva tetap, nanti otomatis akumulasinya akan tercatat sendiri di jurnal ini gitu. Jadi tidak perlu ada input jurnal yang lainnya untuk mencatat akumulasinya. Jadi tetap caranya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan nanti akumulasinya akan tercatat sendiri. Sekarang anak-anak, jika kalian misalkan pada saat menginput transaksi penjualan aktiva yang tadi, kalian salah memasukkan tanggal misalkan, atau salah memasukkan akun penerimaannya. Nah, kalian ingin membatalkan penjualan transaksi penjualan aktiva tetap yang tadi. Caranya bagaimana? Caranya diklik di aktiva fixed asset list ini, kita klik dispose yang di sini nih, checklistnya diklik. Nah, nanti akan dia muncul lagi aktiva-aktiva yang di dispose juga akan muncul lagi gitu ya. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini kan tadi ada dispose-nya ya. Kita klik undo dispose. Nah, klik undo dispose, nanti aktivanya akan ada lagi seperti itu. Kemudian boleh kalian benarkan dengan cara klik dispose lagi, kemudian dimasukkan lagi transaksinya yang benar gitu ya, tanggalnya yang benar, kemudian akunnya juga yang benar seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita sudah benarkan, kemudian di save and close seperti itu ya nak. Jadi
karena ini misalkan ibu batalkan tadi nggak jadi di penjualannya tidak jadi, nah nanti kalau di refresh checklist dispose-nya dihilangkan, nah dia akan ada lagi vehicle-nya. Nah tapi kalau misalkan tadi kita sudah di dispose lagi, misalkan seperti ini tadi tanggal 15 ya, gain on sales vehicle, kemudian set aset selling, aset price nya tadi 105, kemudian account-nya misalkan jadi Bank Permata Loan gitu ya, Bank Permata Cashim Bank nya nggak ada ya, cuma satu ya, Cashim Bank aja udah. Oke. Kita save and close. Nah nanti jadi dia di refresh nanti akan hilang lagi gitu ya, jadi tinggal di undo dispose, kemudian kalian benarkan lagi di dispose lagi seperti itu ya. Baik, anak-anak, kali ini video kita sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di transaksi-transaksi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.